dalam perjalanan ke Palu saya pertama sekali naik pesawat, karena belum tahu gimana kalau naik pesawat. Saya setiap perjalanan kepala saya keluarkan dari jendela. Ternyata begitu turun saya tidak bisa mendengarkan apa-apa. Sebelum kami sampai di tempat Kapal Rahman, kira-kira 50 meter dari situ kami sudah dihadang oleh masyarakat dengan membawa tombak, parang, pisau, apa segala macam. Saya kalau tidak berani menangkap mereka, saya mau pulang kampung. Itu aja permintaan saya. Kalau saya tidak bisa menangkap anggota 7 orang itu, saya mau pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bribka Samsu Umar Loi, berdinas di Polsek Samarinda Kota, Kesatuan Polresta Samarinda. Dan awal mula saya mendaftar sebagai anggota polisi, saya pada saat di kampung saya sebagai tukang senso, sebagai operator. Dan saat itu ada penerimaan polisi pada tanggal bulan Juni 1982, saya dipanggil orang tua saya untuk mendaftarkan polisi. Dan setelah itu saya mendaftar di Polres Toli-Toli. Setelah lulus dari Polres Toli-Toli, saya dikirim ke Sulawesi Tengah, ke Palu. Dan dalam perjalanan ke Palu saya pertama sekali naik pesawat, karena belum tahu gimana kalau naik pesawat. Saya setiap perjalanan kepala saya keluarkan dari jendela. Ternyata begitu turun saya tidak bisa melihat apa-apa, mendengarkan apa-apa. Ya tulilah telinga saya waktu itu. Langsung saya ke Polres Donggala untuk mendaftarkan diri sebagai anggota polisi. Dan karena saya tidak bisa mendengar suara apa-apa, saya hanya bisa mengintip dari luar pada saat itu di Polwil Donggala. Nah, setelah itu saya mengintip. Begitu personil Polwil Donggala Bebengkang, saya ikuti beliau dari belakang. Begitu saya tahu rumah asramanya atau rumahnya, saya kembali ke rumah keluarga saya di Palu. Setelah itu, karena saya sudah tahu rumahnya, pagi-pagi saya bangun jam 4, saya lari dari kediaman keluarga saya menuju ke asrama beliau. Saya sapu semua halamannya, cuci piringnya, apa segala macam, sampai 4 kali berturut-turut, baru saya minta ketangkap sama beliau, Kapten Bebengkang. Dan saya tertangkap dan ditanyain, kamu mau apa? Kok selama ini membersihkan halaman saya, menyucikan pakaian, semua apa yang ada di dalam situ saya bersihkan. Saya menjawab, saya ingin memasuk polisi. Langsung saya ditangkap sama dia, dibawa masuk ke dalam rumah, dan dibawa ke keluarga saya untuk mengambil pakaian saya. Dan disitulah saya menginap selama pendaftaran itu. Jadi saya dibimbing dan nasihati apa segala macam oleh beliau. Dan ternyata dalam tes itu saya lulus. Dan saya tahun 82 diberangkatkan ke Manado bulan Desember untuk mengikuti pendidikan polisi di Sulawesi Utara tersebut. Selama pendidikan 6 bulan, saya ditempatkan di Polsek Manado Tengah, Sulawesi Utara selama 6 bulan. Dan setelah itu saya menerima TR dari Polda bahwa saya kena mutasi ke Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Timur, bersama 150 orang
rekan-rekan saya. Dan tahun 83 bulan Desember kami diberangkatkan dari Manado ke Kalimantan Timur sini, dan kami ditempatkan di SPN Balikpapan. Setelah itu ada pembagian tugas, karena waktu itu kami ditempatkan di Polres Samarinda sebanyak 55 orang, dan saya bertugas di Sat Sabara Polres Samarinda 1 Desember 1983 dan sampai 1988 saya dipindahkan ke Polsek Samarinda Seberang, jadi anggota Sabara di Polsek Samarinda Seberang. Dan tahun 1993 saya dimutasikan ke anggota KP3 Samarinda sampai dengan tahun 1996. Setelah itu saya dipindahkan lagi ke Polres Samarinda sebagai anggota Sabara. 1997 saya dimutasikan ke Polsek Samarinda Utara sebagai anggota reserse opsional. Saya pernah mendapat tugas dari Kapolsek tahun 2013 karena ada laporan dari masyarakat ada pemerkosaan di Sungai Tempurung. Yang merkosa yaitu kakak kandungnya sendiri, saudara tirinya 2 orang, terus bapak tiri. Jadi 4 orang semua yang memerkosa. Dan kami diperintahkan pada waktu itu, saya bersama 2 orang lainnya, Bribka Agung Nugroho sama Kopral Rahman bersama saya sendiri, untuk melakukan penangkapan di sana. Setelah sampai di tempat TKP, kami menemukan saudara tirinya 2 orang berada dalam rumah, langsung kami amankan. Setelah itu kami mengamankan bapak tirinya. Setelah mengamankan bapak tirinya, saya dengan Bribka Agung mencari saudara kandungnya yang berada di kebun. Setelah kami jalan ke kebun, ternyata saudara kandungnya tersebut ada dan kami amankan. Dan 3 orang tersangka tersebut kami tinggalkan bersama Kopral Rahman. Sebelum kami sampai di tempat Kopral Rahman, kira-kira 50 meter dari situ kami sudah dihadang oleh masyarakat dengan membawa tombak, parang, pisau, apa segala macam. Dan mereka meminta kami supaya melepaskan yang kami amankan semua itu, termasuk saudara tirinya 2 orang, bapak tirinya, termasuk saudara kandungnya ini. Nah, kami mempertahankan dalam hal itu, kami mempertahankan, dan kami langsung disandra sama orang-orang masyarakat sana. Kami sudah menyampaikan bahwa kami adalah polisi, karena pada saat itu kami bertiga semua pada gondrong semua, tidak ada dikenal sebagai polisi. Tidak ada yang mempercayakan itu, karena kami tunjukkan surat perintah penangkapan, mereka robek, mereka bakar, tunjukkan KTA mereka bakar, robek-robek, apa segala macam. Nah, pada saat itu kira-kira jam 11 malam, saya mendapat ide untuk memohon ke mereka, karena mereka tidak bisa melepaskan kami kalau tidak dilepas ini TSK 4 orang ini. Kami bertahan. Jadi pada saat itu saya memohon ke masyarakat tersebut, mohon permintaan saudara saya, kalau bisa saya mau makan, ada roti saya dalam mobil. Itu permintaan saya terakhir. Terserah habis saya makan, kalian mau bunuh terserah. Setelah itu, pada saat itu dalam mobil ada radio HT yang besar itu, tidak bunyi karena waktu itu karena di dalam hutan kami kira tidak bisa mengakses ke Samarinda. Setelah sampai saya dalam mobil, saya makan roti sambil kucik-kucik radio itu, ternyata dapat saluran kita di Samarinda sini. Langsung saya teriak-teriak minta bantuan,
dan mereka mendengarkan itu, Pak. Saya sudah langsung ditodong sama senjata kayak celurit, tombak. Tetap saya teriak-teriak waktu itu, Pak. Karena mereka sudah mendengar apa-apa yang saya bicarakan, turunlah kepala dusunnya ke mobil. Begitu kepalanya muncul di dalam mobil, saya langsung tarik, saya sekap, saya todong dengan senjata. Disitulah kami bisa lega sedikit. Nah, dalam hal itu saya meminta kepala dusunnya supaya melepaskan teman-teman saya yang sedang 2 orang disandra itu dan memasang semua jembatan-jembatan yang mereka bongkar yang kami melewati. Karena ada permintaan saya, masyarakat di sana karena diperintahkan kepala dusunnya mengikuti semua apa yang diperintahkan kepala dusun. Nah, disitulah kami bisa melepaskan diri dari cengkraman mereka. Dan tersangka kami bawa langsung ke Polres Samarinda Sungai Pinang, Samarinda Utara, bersama kepala dusun yang saya todong tadi sama senjata itu, Pak. Saya pada saat itu diperintah sama Kapolsek, sama Wakapolsek untuk mengadakan penangkapan sabu-sabu. Karena waktu itu yang menyabu itu adalah anggota kita sendiri. Saya bersedia karena waktu itu yang bisa memberanikan diri menangkap bisa sendiri. Karena yang nyabu itu adalah anggota semua. Dan saya dipanggil Kapolres untuk minta keterangan kalau berani. Jadi saya adakan keterangan sama Kapolsek waktu itu Pak Samsuhana. Saya kalau tidak berani menangkap mereka, saya mau pulang kampung. Itu aja permintaan saya. Kalau saya tidak bisa menangkap anggota 7 orang itu, saya mau pulang kampung. Nah, dari Kapolsek diperintahkan untuk menangkap itu. Setelah mengadakan penangkapan, yang tertangkap hanya 2 orang. Jadi Bribtu Amir aja mengadakan perlawanan, Pak. Waktu itu saya langsung ditodong, saya juga nyodong dia, bilang terserah kalau sampai mau nembak, saya juga harus balas, itu aja. Setelah itu diperiksa sampai ke mahkamah militer, saya ikut disidangkan di sana. Setelah dari Polsek Samarinda Utara, saya dimutasikan ke Polsek Samarinda Kota dan berdinas di pos Mulawarman dari tahun 2005 sampai dengan sekarang. Duka saya di pos Mulawarman karena itu di tengah-tengah kota sering didatangi orang mabuk apa segala macam, pintunya didobrak apa segala macam. Dan karena kami sudah memahami situasi tersebut, kami ya santai-santai aja. Pesan saya untuk anggota yang masih muda-muda atau yang sudah agak senior, tolong jaga kesatuan dan kesatuan. Pokoknya NKRI harga mati lah, itu sudah. Setelah saya pensiun ini, rencana kedepannya saya akan memelihara beternak sama berkebun. Sekian dan terima kasih dari saya, Bribka Samsu Maroi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.